Baru-baru ini terjadi berbagai kasus yang kurang enak didengar di telinga kita sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai anak bangsa. Kasus pelanggaran HAM masih terus saja terjadi di dunia sekitar kita. Polisi masih mengusut kasus meninggalnya mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS saat mengikuti diklat Menwa. Sebelum membahas mengenai kasus dan pelanggarannya, mari kita telah terlebih dahulu apa itu HAM. Jadi, HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Mengutip dari Hartilar, bahwa hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bicara masalah HAM, kita juga perlu membahas permasalahan yang sering terjadi di lingkungan universitas. Masalah HAM yang sering terjadi ialah senioritas. Padahal, awal mula senioritas yaitu untuk membentuk mahasiswa baru menjadi lebih baik, serta siap mengikuti tanggung jawab yang ada di setiap perkuliahan nantinya. Tapi, sayangnya tujuan awal yang positif tersebut kebanyakan disalahartikan menjadi hal yang kurang bermanfaat dan bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti timbulnya rasa takut dan tertekan bagi mahasiswa baru dari perilaku senior dalam menjalankan senioritas di kampus. Sangat disayangkan, hal tersebut biasanya sudah dinormalisasi oleh kalangan mahasiswa tertentu. Karena dalam pandangan mereka, senioritas dapat dikatakan sebagai hal yang turun-temurun dari setiap angkatan. Dan juga kita masih melihat adanya strata yang terbangun secara informal di kalangan kampus. Strata tersebut memiliki indikator yang berbeda-beda pula. Ada mahasiswa yang mendapatkan gelar senior hanya karena ia terlebih dahulu menginjakkan kaki di kampus. Namun, ada pula yang lebih dari itu. Selain ia terlebih dahulu masuk dalam kampus, ia juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dibandingkan mahasiswa yang baru. Hal-hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum di beberapa universitas. Tentu sangat disayangkan senioritas yang mengarah ke hal-hal negatif masih belum bisa diberantas, dan bahkan masih banyak oknum-oknum mahasiswa yang melakukannya. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu kita mendengar kasus mengenai meninggalnya mahasiswa UNS Solo saat kegiatan diklat berlangsung. Seorang mahasiswa UNS Solo bernama Gilang Yendi Saputra meninggal dunia setelah mengikuti diklat di Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Gilang sempat mengeluhkan kakinya kram dan sakit punggung. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan panitia diklat sar yang disampaikan oleh Sutanto, yaitu Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo. Susanto mengatakan, diklat SAR sebanyak 12 orang peserta. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 23 Oktober 2021 dan berakhir pada Minggu 31 Oktober 2021. Kegiatan pertama kali di Tlaksar dimulai dari penyambutan pukul 6 dan berakhir pada pukul 23 WIB. Kegiatan hari kedua pada Minggu 24 Oktober 2021 dimulai setelah subuh dengan aktivitas senam senjata. Dilanjutkan apel pagi dan kegiatan diselenggarakan. Ketika kembali ke kampus, korban mengeluh sakit pada punggungnya.
pada pukul 2 siang, korban mendapatkan perawatan dengan cara dikompres di bagian kepala. Sempat ada informasi korban mengalami kesurupan. Namun, kata Sutanto dari informasi panitia, korban tidak mengalami kesurupan. Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri, pihak panitia pun kemudian berinisiatif untuk membawa korban ke RSUD Dr. Muwardi Solo. Namun, sesampainya di rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memberikan keterangan terkait meninggalnya Gilang diduga akibat kekerasan. Mendengar contoh kasus tadi, tentu kita sebagai mahasiswa harus mau membuka pikiran, hati, mata, dan juga suara. Bukan harus dengan hal-hal besar dan nampak, namun kembali kepada kesadaran diri kita adalah hal yang paling berguna. Kesadaran akan menimbulkan kepekaan terhadap hal-hal nyata di sekitar kita. Kepekaan tersebut akan menuntun bagaimana kita bersikap sebagai mahasiswa. Mahasiswa sebagai pemuda harus dapat membawa peran yang baik bagi bangsa Indonesia. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan bagi suatu bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu memenuhi kompetensi kesarjanaan yang berwawasan sosial budaya, yang dengannya ketika berkarya di tengah masyarakat diharapkan mampu berpikir secara kritis, kreatif, luas, sistematik ilmiah, peka dan empatik secara sosial budaya, demokratis, beradab, serta terampil dan arif dalam mencari solusi pemecahan masalah. Mahasiswa agen perubahan, katanya. Akbarkan sumpah mahasiswa beserta makna. Jangan hanya mengejar IPK. Rakyat tak butuh angka. Mereka perlu aksi nyata. Hidup mahasiswa.